Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Miftah Uzana, NPM 2219201070. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis posisi dalam asuh kebidanan dan pada pasien. Yang pertama pada pasien, yang pertama pada posisi Fowler. Posisi ini dikenal dengan posisi setengah duduk, di mana bagian atas tempat tidur diangkat sebagian antara 45 sampai 60 derajat. Tujuannya untuk membantu pasien bernapas dengan lebih mudah. Biasanya digunakan pada pasien yang mengalami sesak napas ringan atau berat, ispa, serta penempatan selang oregastrik dan nasogastrik. Itu karena posisi Fowler ini membantu ekspansi dada secara maksimal, mengurangi ketegangan di otot perut, dan mengurangi efek gravitasi pada dinding dada. Yang kedua, posisi berbaring dorsal, recumbent. Pada posisi ini, pasien dibaringkan pada punggungnya dengan lutut mereka ditekuk dan kaki menapak lurus pada tempat tidur. Lutut direntangkan dan diarahkan ke arah atas dan ke arah luar, sementara tubuh berbaring, tangan diikat pada sisi tubuh. Di samping itu, posisi ini membantu menghindari nyeri pada bengkak di lengan dan persendian. Yang ketiga, posisi chest. Posisi ini dilakukan dengan membaringkan pasien dengan area pinggang terbaring secara diagonal pada meja pemeriksaan atau tempat tidur, serta pinggang dan lutut ditekuk serupa menunjuk. Pada posisi ini, pasien berlutut pada tempat tidur dan merendahkan bahu mereka ke tempat tidur sehingga dada dan wajah berbaring pada tempat tidur. Posisi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengikuti posisi lateral atau prone. Biasanya posisi ini digunakan oleh pasien yang menjalani operasi tulang belakang dengan pemeriksaan rektal. Yang keempat, posisi berbaring lateral. Posisi ini biasanya pasien dibaringkan pada sisi kiri atau sisi kanan tubuh mereka. Bantal dapat ditempatkan di bawah kepala, mendorong posisi tulang belakang yang selaras dan memberikan kenyaman lebih besar. Yang kelima, posisi berbaring ditotomi. Posisi ini dilakukan dengan membaringkan pasien dengan punggung lurus pada permukaan tempat tidur, sementara kaki mereka dinaikkan sekitar 30 hingga 45 derajat di atas bagian perut dengan lutut ditekuk. Umumnya terdapat penyokong kaki untuk membantu pasien mempertahankan posisi tersebut. Posisi ini digunakan pada pemeriksaan atau operasi yang berhubungan dengan area pelvis, dan biasanya juga digunakan untuk pemasangan kontrasepsi spiral. Beberapa posisi saat proses persalinan. Yang pertama, berbaring. Pada posisi ini, ibu dibiarkan terlentang menggantung kedua pahanya pada penopang mesin khusus untuk bersalin. Lengkungan posisi ini yaitu bidan bisa leluasa membantu proses persalinan karena jalan lahir menghadap langsung ke bidan sehingga bidan lebih mudah mengukur perkembangan permukaan. Dan juga waktu persalinan pun bisa diprediksi secara lebih akurat. Yang kedua, berbaring miring. Ibu harus berbaring miring ke kiri atau ke kanan, tetapi lebih baik itu ke arah kiri. Salah satu kakinya diangkat, sedangkan kaki lainnya dalam keadaan lurus. Posisi ini akrab disebut posisi lateral. Keuntungannya untuk posisi ini adalah peredaran darah balik itu bisa mengalir lancar. Pengiriman oksigen dalam darah dari ibu ke janin melalui plasenta juga tidak terganggu. Alhasil tidak terlalu menekan, proses pembukaan akan berlangsung secara perlahan-lahan sehingga persalinan berlangsung secara lebih nyaman. Yang ketiga, jongkok. Pada posisi ini ibu tidak perlu untuk mengejan terlalu kuat karena bayi pun cepat keluar lewat jalan lahir. Tak heran jika banyak keuntungan dalam posisi ini. Kelemahannya hanya melahirkan dengan cara ini peluang membuat kepala bayi cedera karena tubuh bayi yang berada di jalan lahir bisa meluncur cepat ke bawah. Terakhir, posisi setengah duduk. Pada posisi ini, pasien duduk dengan punggung bersandar bantal, kaki ditekuk dan paha dibuka ke arah samping. Posisi ini cukup membuat ibu merasa nyaman. Kelebihannya yaitu sumbu jalan lahir yang perlu ditempuh janin untuk bisa keluar jadi lebih pendek. Suplai oksigen dari ibu ke janin pun berlangsung secara optimal. Sekian Bu dari hasil tugas proyek saya.
Selamat malam.